Alhamdulillah wa syukurillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ya, kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus membekali diri dengan ilmu yang di tengah-tengah kesibukan kita, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Ramadan ini juga termasuk syahrul ilm, ya, bulan ilmu. Sekecil apapun yang kita dapatkan, seberapapun yang kita dapatkan, insya Allah bermanfaat. Dan kita akan baca beberapa ayat masih di surat Hud. Ya, kita mulai dari ayat yang ke-18. Surat Hud dari ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhad. Wa yaqulul ashhadu haula'i alladzina kadzabu 'ala rabbihim. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Alladzina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillah.
وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang orientasinya itu hanya dunia. Dan secara umum ya mereka ini adalah orang-orang kafir. Itu secara umum, tetapi ada juga di kalangan muslim itu yang memiliki cara pandang yang sama. Jadi menjadikan dunia ini sebagai orientasi kehidupan. Nah, mereka yang senantiasa menginginkan kehidupan dunia atau tertipu dengan kehidupan dunia dengan perhiasannya ini, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil, karena mereka ini menginginkan dunia dipenuhi, artinya dicukupi semua apa yang ia inginkan atau ya semua apa yang ia targetkan di dalam hidup ini. Nuwafi itu artinya dipenuhi, dibalas semua itu sesuai dengan amalan-amalan mereka, tidak ada sedikit pun yang dirugikan. Ya, makanya jangan heran ketika ada anggapan negara yang mayoritas bukan muslim tapi kok kaya. Ya karena memang mereka menginginkan seperti itu, dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Heran, ini orang sholat enggak tapi kaya. Ya, karena memang dituruti oleh Allah, karena tujuan hidup mereka itu adalah kaya gitu. Sehingga dituruti oleh Allah. Ya tentu karena Allah maha adil,
kekayaan itu diberikan ya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, kenapa banyak muslim yang gak kaya? Karena mereka gak mau. Ya, mau tetapi usahanya yang keliru. Mau tetapi tidak sungguh-sungguh. Nah, kalau mereka sungguh-sungguh dikasih, Allah gak akan merugikan sedikit pun mereka. Ya, hanya kalau memang dunia sebagai orientasi utamanya, maka nanti di akhirat, karena yang namanya kehidupan itu kan semua serba berpasangan. Ya, jadi ada siang, ada malam, laki perempuan, ada dunia, ada akhirat, gitu ya. Dan pasangan-pasangan ini artinya nggak boleh ditinggalkan atau lebih maju. Kita sering dikasih pelajaran itu ya seperti langkah kaki kita ini, ya, yang satu ke depan, satu belakang, nanti begitu terus. Ya, selalu berpasangan. Dunia akhirat juga sama. Ya, cuma orang yang orientasinya dunia ini lupa kalau dunia itu punya pasangan. Pasangannya itu adalah akhirat. Nah, akhirat ini yang nggak pernah dia pikirkan. Sehingga untuk akhiratnya orang-orang yang dipenuhi kehidupan dunia karena memang itu yang mereka inginkan. Untuk kehidupan akhirat karena tidak menjadi tujuan bagi dia, tidak ia dapatkan kecuali neraka. Dan semua apa yang mereka lakukan ketika di dunia itu terputus semua. Artinya sia-sia. Ya, nggak ada yang bermanfaat nanti di akhirat itu. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Jadi terhapus semua apa yang dulu pernah mereka lakukan di dunia itu. Nah, kenapa mereka ini memiliki orientasi yang salah ini? Padahal ya dulu Allah Subhanahu wa taala, artinya sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu kan sudah diutus para nabi, para rasul. Diberi mereka Alkitab. Ada Zabur, Taurat, Injil dan lain sebagainya. Ya, lalu kemudian didatangkan Al-Qur'an melalui ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini. Nah, mereka ini atau pengikut-pengikutnya dulu mereka ini beriman, atau ya ulaika yu'minuna bihi, mereka ini setelah mendapatkan kesaksian ya dari Nabi SAW tentang apa yang pernah Allah turunkan sebelumnya ini, mereka beriman. Maka siapa yang mengingkari kesaksian Nabi SAW, mengingkari Al-Quran ini, itu sudah dipastikan fannaru mawaidu, maka nerakalah tempat yang dijanjikan baginya. Ya, dan jangan sekali-kali ada keraguan terhadap kesaksian atau terhadap kebenaran yang disampaikan oleh Nabi SAW, karena semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hak. Innahul haq, sungguhnya itu adalah al-haq. Al-haq itu kebenaran, menggunakan alif lam di sini ini, dari segala sudut, dari segala sisi itu adalah kebenaran. Ya. Jadi mau dilihat dari segi apa gitu. Al-Quran ini semua mengandung kebenaran. Ya. Karena ini dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi banyak di antara manusia itu yang belum mengetahui. Malah mereka kemudian membuat syariat-syariat yang lain. Ya, membuat petunjuk-petunjuk yang lain, lalu kemudian dengan tidak malu-malu mengatakan sama ini juga dari Tuhan, sama ini juga ya dari wahyu-wahyu yang sudah diturunkan katanya. Padahal sama sekali nggak ada dasar baik dari Al-Quran ataupun dari Sunnah. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Siapa yang paling zalim? Ya, kamu ini siapa yang paling zalim, yang lebih zalim ya daripada orang yang mengada-adakan atau yang melakukan kedustaan atas nama Allah. Udah nggak ada yang zalim lagi selain itu katanya. Itu kalimat firman Allah. Jadi yang paling zalim itu siapa? Yang paling zalim itu yang selalu membuat kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang musyrik mengatakan
malaikat-malaikat itu adalah putri-putri atau anak-anak perempuan Tuhan. Itu kan kebohongan. Dari mana itu dia dapat? Orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anak Tuhan. Itu kan kebohongan yang luar biasa itu. Ya, Nabi Isa itu adalah putra Tuhan segala macam. Itu kan kebohongan semua. Enggak ada yang paling zalim selain ya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang memiliki anak, memiliki sekutu dan lain sebagainya. Ulaika yu'raduna ala rabbihim, nanti mereka itu akan dihadapkan, ya, akan dihadapkan di hadapan Tuhan mereka, akan digiring lalu menghadap Allah. Saksi itu mereka akan mengatakan, yaqulul ashhad, ya, saksi-saksi ini akan mengatakan, haula'il ladzina kadzdzabu ala rabbihim. Ini mereka inilah yang dulu mendustakan Tuhan mereka. Inilah dulu yang sering membuat-buat kebohongan atas nama Tuhan, ala laknatullahi ala zalimin. Ya, maka kalimat ala di sini ini ingat, laknat Allah Subhanahu wa taala akan ditimpakan pada orang-orang yang zalim. Kita sering menjelaskan tentang kalimat yang menggunakan wazan fa'il, itu pelaku, jadi zalim. Ya, kalimat-kalimat yang lain juga yang satu wazan, ya, zalim, apakah itu shaim, apakah itu qanitun dan lain sebagainya itu, atau sabirun. Nah, ini wazannya adalah wazan fa'il. Ini semua ulama memberikan pernyataan kalau kalimat ini digunakan wazan fa'il ini untuk menunjukkan keseriusan, untuk menunjukkan kesungguhan. Jadi kalau dikatakan as-sabirun, mereka ini benar-benar sabar. As-saimun, mereka ini benar-benar orang yang berpuasa. Qanitun, mereka ini adalah orang yang benar-benar takwa, artinya takut. Nah, kalau al-zalimun, al-kafirun, al-fasikun, itu artinya benar-benar artinya. Jadi kalau dikatakan benar-benar itu bukan sekali dua kali, tetapi memang sering dan sudah menjadi hobi, artinya sudah menjadi habit bagi dia. Jadi melakukan kezaliman itu hal yang biasa, maka disebutlah dengan al-zalimun. Ala laknatullahi ala zalimin, laknat Allah Subhanahu wa taala untuk mereka-mereka yang benar-benar zalim. Ya. Tetapi bagaimana dengan orang yang zalim cuma sekali dua kali, atau kadang-kadang dia tidak menyadari kalau dia melakukan kezaliman? Itu tidak termasuk pada kalimat laknatullahi ala zalimin. Jadi az-zalimin di sini yang benar-benar, artinya dia terus-menerus melakukan kezaliman, laknat Allah untuk mereka. Ya, dan yang paling zalim itu adalah mengadakan kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Apa sih zalim itu? Zulm itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka dikatakan zulm. Zulm itu kadang-kadang juga diartikan gelap. Zulma. Ya, az-zulmu zulma. Jadi zalim itu gelap. Saya gitu ya. Jadi kegelapan. Jadi zulm itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, enggak pada tempatnya. Itu zalim namanya. Jadi kalau dikatakan zalim berarti orang itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, termasuk berbohong atas nama Allah itu zalim, karena enggak mesti atau enggak semestinya seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha suci. Mestinya dia bertasbih, mestinya dia mengatakan maha suci Allah dari segala ya persekutuan, maha suci Allah ya dari anggapan dugaan mereka di mana Allah itu punya anak. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Nah, siapa orang-orang yang selalu berbuat zalim ini? Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Jadi kalau di ayat 18 ini yang paling zalim itu adalah orang yang melakukan kebohongan atas nama Allah. Nah, sementara di ayat 19 ini penjelasannya adalah
alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghuna iwaja. Jadi bukan hanya sekedar melakukan kebohongan atas nama Allah, tetapi juga dia praktekkan dalam kehidupan itu dengan cara dia atau mereka ini selalu menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini berusaha agar jalan yang mereka tempuh ini menjadi bengkok. Nah, gitu. Itu kezaliman yang luar biasa itu. Ya, jadi bukan hanya untuk dirinya tetapi juga ya dia menghendaki orang lain itu agar berada di dalam jalan yang bengkok. Jadi kalau ada orang sedang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, dia selalu berusaha menghalang-halangi. Ada orang rajin ke masjid, dia coba halang-halangi. Ya, kemudian dimunculkan isu macam-macam, jangan saya ke masjid. Ya, kenapa? Nggak bakal mendatangkan kekayaan. Jangan ke masjid. Ya, nanti akan dipengaruhi cara berpikirnya, kemudian menjadi orang yang keras, menjadi ekstrim. Macam-macam sudah menakutkan itu. Ya, atau bahkan lebih dari itu, diiming-imingi. Sudah tidak usah ikut pengajian kalau kamu mau. Ya, nanti tiap bulan kamu saya kasih sekian. Daripada kamu ke masjid dapat apa katanya gitu. Ya. Nah, ini termasuk ya sudunaan sabilillah. Bahkan ada yang ekstrim lagi. Ya, bukan hanya sekedar menakut-nakuti tetapi mengancam sifatnya. Ya, berani kamu ikut pengajian, berani kamu ke masjid, berani kamu melakukan ini, melakukan itu, padahal itu adalah kebaikan. Nanti kamu akan berhadapan dengan saya nanti. Lihat nanti apa yang akan terjadi katanya. Macam-macam sudah. Ini ya sunnah sendiri. Ya, jadi mereka ini menghalang-halangi ya dari jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar menghalangi, tetapi mereka lakukan itu semua agar jalan yang mereka tempuh ini menjadi bengkok. Maksudnya supaya mereka mengalihkan perhatian yang tadinya berbuat baik lalu berbuat maksiat, yang tadinya rajin ke masjid kemudian yang jauh dari masjid. Ini yang zalim yang dimaksud ayat 18 itu. Wa hum bil akhirati hum kafirun, karena mereka ini tidak mempercayai, karena mereka ini mengingkari tentang kehidupan akhirat. Ya, jadi mereka ini lupa kalau semua serba berpasangan, ada dunia, ada akhirat. Tapi mereka mengingkari akhirat, sama seperti halnya kedua kaki tadi itu. Kaki kanan, kaki kiri. Tapi mereka yang kedepankan itu cuma kaki kanan, kaki kiri itu diingkari, bahkan ya bisa jadi dibuntungin kakinya gitu ya. Bagaimana dia bisa jalan dengan baik? Itu sudah sepasang gitu. Ya, begitupun malam dan siang. Dia senangnya siang doang, kalau malam enggak. Gitu. Nah, ini kan dia menolak fitrah dia. Ya. Jadi hukum alam kayak begitu itu mereka tolak betul-betul. Maka dikatakan hum bil akhirati kafirun. Jadi wa hum bil akhirati hum kafirun, mereka ini tidak mempercayai atau mengingkari adanya kehidupan akhirat. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Di ayat yang lain dan dulu juga pernah kita sampaikan, kenapa sih mereka ini tidak beriman? Kenapa mereka tidak mengikuti petunjuk? Nanti di ayat yang lain itu, mau sampai kapan mereka mengikuti petunjuk itu? Apa nunggu azab itu datang baru kemudian beriman? Lalu di ayat yang lain Allah menceritakan tentang umat-umat terdahulu yang dibinasakan itu. Ya, jadi yang dibinasakan ini karena mereka tidak percaya dengan petunjuk sampai azab itu datang. Di ayat yang lain diceritakan juga mereka yang tidak percaya kepada Allah ini selalu minta kepada Nabi dan Rasul itu untuk mendatangkan azab. Ya, kami nggak akan percaya sebelum ada bukti-bukti yang konkret di hadapan kami. Di antara yang diminta itu adalah azab. Kalau Bani Israel kan, kami gak akan percaya kepada engkau sebelum kami melihat Tuhan dengan mata telanjang, katanya gitu. Ya, jadi hatta narallah
jahratan, sampai kami melihat Tuhan dengan mata telanjang. Itu kalau orang Yahudi. Tapi kalau umat-umat yang lain kan minta diturunkan azab. Nah, ketika azab ini datang, apakah mereka kemudian bisa mengelak dari azab itu? Enggak bisa. Ya. Jangankan itu, mengambil makanan yang diambil lalat saja kita nggak bisa, gitu. Apalagi menolak azab. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, ya, fil ardi, di bumi. Artinya di bumi di sini ini mereka tidak punya kekuatan untuk menghalangi azab Allah Subhanahu wa taala di bumi. Jadi kalau azab itu sudah datang, ya, mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa, sehebat apapun. Itu baru di bumi, apalagi nanti di akhirat. Di bumi aja nggak bisa. Jadi lemah kita itu. Kuat itu karena nafsu. Ya, nafsu mengatakan itu, ya, coba turunkan azab katanya. Kalau memang kau benar, begitu diturunkan ternyata nggak bisa apa-apa. Jadi ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi. Mu'jizin yang dimaksud di sini adalah menghalangi atau menghalau azab Allah Subhanahu wa taala di bumi. Wa ma kana lahum min dunillahi min awliya, dan mereka tidak akan memiliki pembela. Mereka tidak akan memiliki pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Yudha'af lahumul adzab. Siksa bagi mereka itu dilipat gandakan. Jadi dilipat gandakan itu ya di dunia ya di akhirat. Di akhirat nanti mereka dilipat gandakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lahum min dunillahi min awliya yudha'af lahumul adzab. Maka yastati'una sam'a wa makanu yubsirun. Ya, maka ini untuk menggambarkan keadaan dulu ketika di dunia. Karena konteks ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa makana lahum min dunillahi min awliya baru yudha'af lahumul adzab. Ini kan di akhirat. Ya, jadi di dunia ketika diturunkan azab kepada mereka atau siksaan, mereka nggak memiliki kekuatan untuk menghalau atau menghalangi. Nah, kenapa dilipat gandakan azabnya? Karena dulu di dunia kanu itu gambaran atau keadaan, ya, sesuatu yang sudah terjadi dulu ketika mereka masih hidup di dunia itu. Ma yastati'una sam'a. Mereka ini, kalimat yastati'un itu kan mudhari', ini present tense. Ya, jadi dulu ketika dunia mereka itu terus menerus keadaannya itu tidak menggunakan pendengaran. Jadi maksudnya ma yastati'una sam'a ini tidak mampu mendengar, maksudnya adalah tidak menggunakan pendengaran itu dengan baik. Ya. Jadi pendengarannya itu selalu dipakai untuk sesuatu yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendengar hal-hal yang tidak baik, mendengar hal-hal yang negatif tentang agama ini, itu yang selalu dia dengar. Ya, yang baik-baik itu nggak pernah dia dengar. Itulah kalimat makan yastati'un. Jadi dulu mereka ini terus menerus, karena present continuous, terus menerus tidak menggunakan pendengaran. Wa makanu yubsirun, dan mereka juga dulu tidak pernah menggunakan mata. Ya, mata bisa jadi mata yang dimaksud adalah ya penglihatan batin. Ya, tapi ada ulama-ulama tafsir mengatakan yubsirun yang dimaksud adalah penglihatan secara umum. Jadi mereka dulu di dunia itu tidak pernah menggunakan pendengaran dengan baik dan tidak juga menggunakan penglihatan dengan baik. Artinya tidak dipakai untuk mendengar dan melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladziina khasiru anfusahum wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang merugikan diri mereka.
Ya, jadi kalau di dunia mereka tidak menggunakan pendengaran, tidak menggunakan penglihatan, ya, itu sesungguhnya mereka ini sedang menghinakan diri. Mereka ini sedang membuat diri mereka itu rugi. Cuma dia nggak sadar. Ya, kalau seandainya sadar kan nggak ada orang yang menghinakan diri, nggak ada orang yang merugikan dirinya, itu nggak ada. Kalau dia sadar. Ya, cuma masalahnya kan tidak sadar sehingga mereka menganggap itu baik padahal dia sedang merugikan diri mereka sendiri. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, maka lenyaplah segala apa yang mereka duga. Maksudnya apa dhalla anhum ma kanu yaftarun? Mereka duga. Karena mereka menduga bahwa cara berpikir mereka ini benar, ternyata salah. Mereka menduga bahwa si fulan ini bisa menyelamatkan, ternyata enggak. Mereka menduga apa yang mereka sembah selama ini nanti akan memberikan manfaat, nanti ternyata tidak. Ya. Jadi mereka itu tertipu. Bahkan di akhir surat Al-Kahfi itu ya. Jadi tahukah kamu orang-orang yang paling merugi itu? Jadi orang-orang yang merugi itu adalah orang yang mengira amalannya itu baik padahal tidak baik. Jadi amalan nggak baik, tapi dia kerjakan karena mereka yahsibuna, mereka mengira annahu yuhsinuna sun'a katanya. Karena mereka itu mengira kalau mereka itu sedang melakukan kebaikan padahal itu keburukan. Itu orang yang akhsarin atau al-akhsarun, orang yang paling merugi. Dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dhalla anhum ma kanu yaftarun, memang kalau di Quran terjemahan itu diartikan lenyaplah apa yang mereka ada-adakan. Padahal sungguhnya yang taruh di sini ini itu ulama-ulama tafsir menjelaskan, jadi sia-sia apa-apa yang selama ini mereka duga. Kan kalimatnya makan di sini maksudnya ada kehidupan dunia. Jadi mereka dulu tuh menduga ya bahwa ada konsep, ada ajaran selain Islam yang lebih bagus, ternyata nol, ternyata nggak ada. Ya, bahkan ittabara'al ladzina tubi'u minal ladzina tabahu wa ra'aul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladzina tabahu law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihim wa amalan hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Jadi nanti pada hari kiamat itu mereka yang dulu di dunia itu diagung-agungkan, yang dulu ketika di dunia itu bahkan ada yang muji-muji terus-menerus, nanti pada hari kiamat nanti lihat, ya mereka ini akan berlepas diri semua. Ya, mereka seolah-olah ya tidak mengenal mereka yang sering memuji-mujinya itu, apalagi pada saat diperlihatkan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah putus semua apa yang pernah ya terjadi dulu di dunia itu, seolah-olah itu tidak ada. Wa qala alladzina tabau, orang-orang yang mengikuti, yang sering memuji-muji ini ya, sampai kemudian mengatakan, kalau saja seandainya saya dikasih kesempatan untuk hidup lagi, saya akan berlepas diri dari orang-orang kayak begini ini. Itu tapi nanti di akhirat. Tapi ketika di dunia udah berkali-kali diingatkan, kamu jangan berlebih-lebihan memuji dia, ya. Artinya jangan berlebih-lebihan menyanjung-nyanjung dia seolah-olah semua itu bisa ditangani oleh orang ini. Tapi nanti di akhirat dia akan menyesal dan mengatakan, kalau seandainya saya dikasih kesempatan hidup lagi, kami akan berlepas diri dari dia. Ya, buktinya sekarang kayak begini ini, masa kita dilupakan? Ya, masa dia nggak bisa menyelamatkan kita katanya. Makanya nanti kalau dikasih kesempatan, mana tabarra'u minhum kama tabarra'u minna, kami akan berlepas diri sebagaimana mereka saat ini berlepas diri dari kita katanya gitu. Ya cuma kan itu sekedar penyesalan doang, nggak mungkin itu akan terjadi. Jadi kalimat law anna lana karratan,
Ya, lau itu kan pengandaian untuk sesuatu yang mustahil. Jadi kalau seandainya kami diberi kesempatan untuk hidup, kami akan berlepas diri sebagaimana yang mereka saat ini berlepas diri dari kami. Ternyata nggak tanggung jawab. Ya, dulu ketika di dunia itu, masya Allah, seolah-olah dia itu bisa menyelamatkan. Ya, ternyata kosong semua. Artinya nggak ada buktinya sama sekali. Jadi wadalla anhum ma kanu yaftarun, apa yang mereka duga semua meleset, apa yang mereka perkirakan itu lenyap, sudah nggak ada. Ya, la jarama annahum fil akhirati humul ahsan. Artinya sungguh mereka ini, artinya tidak diragukan, di akhirat nanti mereka ini adalah al-ahsanun, orang-orang yang paling merugi. Jadi mereka ini di kalimat la jarama itu tidak diragukan lagi. Artinya pasti mereka ini termasuk orang-orang yang paling merugi. Di antara sekian banyak yang merugi, dia yang paling merugi. Bagaimana dengan orang-orang yang beriman? Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, jadi bukan hanya sekedar beriman di sini, karena dulu juga pernah kita jelaskan. Jadi kalau di dalam Al-Quran ada kalimat alladzina amanu, ini orang yang memiliki keimanan umum, seberapapun mereka beriman itu disebut dengan alladzina amanu. Karena banyak orang yang beriman tapi keimanannya itu hanya di bawah 50% banyak. Ada yang di atas 50% juga ada. Ya, dia ngaku beriman tetapi ya sholat jarang, ya puasa juga jarang. Ya, tapi mereka mengaku sebagai orang yang beriman. Nah itu di dalam Al-Quran disebut dengan alladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang memiliki keimanan, seberapapun kalian memiliki iman tersebut. Beda dengan kalimat al-mu'minun. Kalau al-mu'minun itu orang-orang yang memiliki tingkat keimanan yang baik. Ya, jadi kalau di persentase itu di atas 50% lah, itu sudah aman. Nah mereka ini disebut dengan al-mu'minun. Tetapi kalau alladzina amanu ini masih umum. Ya ayyuhalladzina amanu, siapapun kalian yang beriman. Ya, makanya di ayat ini ada sambungannya wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Artinya ada orang yang beriman tapi tidak beramal saleh. Kalau di ayat ini orang yang beriman dan beramal saleh. Amal itu artinya sesuatu yang keluar dari daya yang kita miliki, itu amal. Ya, kita memiliki banyak daya. Jadi apapun yang keluar, kayak daya qalb, daya hati, itu ketika keluar sesuatu yang biasa disebut dengan niat itu biasanya. Maka niat ini termasuk amal. Ya. Tetapi kalau di dalam hatinya itu ada keinginan untuk berbuat jahat, apakah itu amal? Iya, itu juga amal. Jadi amal itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya. Nah, Nabi SAW menjelaskan, kalau amalan itu baik, dalam hal ini niat baik, dia akan mendapatkan pahala walaupun tidak dia kerjakan. Tapi kalau niat yang tidak baik, keinginan yang tidak baik, itu berarti kan amalan tidak baik. Kalau dia kerjakan niat tidak baiknya itu, dia akan mendapatkan dosa. Tapi kalau tidak dia lakukan, tidak mendapatkan apa-apa, bahkan bisa jadi mendapat pahala gitu ya. Itu keindahan di dalam Islam itu. Jadi kalau niat baik itu mendapatkan pahala walaupun tidak terlaksana, tapi kalau niat buruk itu ya akan mendapatkan sanksi kalau terlaksana. Tapi kalau tidak, bisa jadi dia menghindari dari keburukan tersebut mendapat pahala. As-salihat itu
Ya, ini dari kalimat salihah. Jadi salihah, salihat. Ya, ini saleh di sini ini artinya sesuatu yang layak, sesuatu yang pantas, sesuatu yang wajar, sesuatu yang baik. Ya, salihah. Ghairu saleh berarti tidak baik. Kalau saleh baik. Nah, saleh ini tidak mesti ditujukan kepada seseorang, tetapi kepada benda juga, ya itu berlaku. Hadzal kursi ini tempat duduk ini. Ghairu salih lil julus. Ini enggak layak untuk diduduki. Kenapa enggak layak diduduki? Ya, kenapa dia ghairu salih? Karena salah satu kakinya itu patah. Maka dikatakan ghairu salih. Air layak untuk diminum itu dalam bahasa Arab salihun li. Jadi di atas ada tulisan muyah. Muyah itu dari kalimat ma. Ini bahasa Saudi. Ya, jadi maya atau muyah, nanti di bawahnya ada tulisan salihun lisurbi. Layak untuk diminum. Nah, jadi bukan manusia saja yang saleh, ternyata benda-benda juga bisa disebut sebagai soleh kalau dia mendatangkan manfaat. Jadi kalau amal soleh itu adalah amal yang mendatangkan manfaat. Ya. Orang-orang yang beriman dan keimanannya itu dia wujudkan, dia buktikan, dia tampakkan lewat amal-amal soleh. Wa ahbatu ila rabbihim, dan dia merasa nyaman, merasa tenang bersama Tuhan mereka. Maksudnya wa akhbatu kalau di Quran terjemahan itu diartikan merendahkan diri. Ya. Dan mereka merendahkan diri di hadapan atau kepada Tuhan mereka, padahal akhbatu itu sering diartikan nyaman, tenang gitu. Jadi dia sudah beriman, beramal saleh, dan dia merasakan ketenangan ya bersama Tuhan mereka. Maksudnya dia selalu berzikir, dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka ini adalah penghuni surga, atau mereka ini adalah orang-orang yang dirindu oleh surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam surga. Ada yang menanyakan sampai ayat 22 ini menjelaskan tentang orang-orang kafir yang tidak percaya kepada kehidupan akhirat. Tapi kemudian di ayat 23 ini menjelaskan tentang orang-orang yang beriman. Jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan tentang pasangan ini. Jadi ada dunia, ada akhirat. Ada surga, ada neraka. Ada yang muslim, ada juga yang kafir. Nah, Al-Qur'an sering menggunakan ya model semacam ini, satu agar kita itu lebih memahami ya tentang pasangan-pasangan itu. Kemudian yang kedua, kita ini makhluk yang diberikan oleh Allah kelebihan itu adalah memilih. Ya, nih mau pilih yang mana, mau neraka atau surga. Nah, kalau neraka itu begini-gini, surga itu begini. Nah, Al-Qur'an itu selalu seperti itu. Ya, jadi selalu menerangkan sesuatu itu yang berlawanan agar kita memilih. Nah, maka di ayat berikutnya nanti Allah Subhanahu wa taala ya dalam ya ada kesan seperti bertanya. Nah, sekarang orang kafir seperti itu, orang mukmin seperti itu sama enggak? Gitu ya, kualitasnya. Ya, jawabannya tentu berbeda. Nah, masalul fariqaini, perumpamaan dua kelompok di atas tadi itu, kafir dan muslim tadi itu, kal a'ma wal asam, seperti orang buta dan tuli. Jadi mereka ini buta tuli. Kalau hanya sekedar buta saja tapi tidak tuli, dia bisa mendengar. Tapi ini dua-duanya sudah buta tuli. Wal basiri was sami', dan orang yang melihat serta mendengar. Hal yastawiyan di masalah, sama nggak perumpamaan ini? Ya nggak sama. Oh, yang satu buta tuli, yang satu lagi mendengar dan melihat, ya nggak sama. Ya, afala tadzakkarun, apakah
ya kalian ini tidak mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan ini tentang keadaan orang kafir dan keadaan yang muslim. Insyaallah nanti ada pertemuan yang akan datang dari ayat 24 insyaallah. Sebelum kita tutup, kalau ada yang mau tanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah ciri-ciri istidrak dan berlaku untuk muslim saja atau juga non-muslim? Ya, istidrak itu dari kalimat darj. Ya, darjun itu tingkatan. Jadi ada, kalau nanti di surga itu ada istilah darajat, ada istilah darokat. Ya, kalau darajat itu ke atas, kalau darokat itu ke bawah gitu. Nah, istidraj itu secara terminologi itu cara Allah Subhanahu wa taala mengadab seseorang dengan kenikmatan. Ya, jadi mengadab orang dengan kenikmatan. Nah, cirinya itu apa? Cirinya dia jauh dari Allah tetapi kehidupannya makmur, kehidupannya sejahtera. Nah, itu harus diwaspadai. Ya, bahkan orang-orang soleh dahulu itu kalau permintaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia buru-buru berlindung kepada Allah, khawatir takut itu bagian daripada istidraj gitu. Ya, kalau kita kan senang, ya. Tapi kalau orang-orang saleh itu rata-rata ketika keinginannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia khawatir itu adalah istidraj, artinya cara untuk mengadab tetapi dengan kenikmatan. Jadi dipenuhi semua kebutuhan-kebutuhannya itu. Kemudian yang kedua, termasuk kesehatan, bukan hanya sekedar karunia dalam bentuk harta gitu. Kesehatannya juga sama. Kalau kita lengah, kita tidak waspada, ya khawatir jangan ini juga bagian daripada istidraj. Saya tidak pernah konsumsi yang nutrisi yang bagus. Saya apa aja saya obat, apa aja saya makan, saya nggak pernah sakit tuh, gitu ya. Dia nggak sadar jangan-jangan itu adalah istidraj, ya. Karena ada orang yang minum makanannya terjaga, betul, ya, tapi masih sakit, ya. Tapi yang satu lagi, apa aja dimakan, tetapi sehat, jangan-jangan itu istidraj, gitu, ya. Istidraj itu apa? Orang kalau menjaga menu makanan itu, kalau dia rutin, kalau dia bagus, maka badannya ini, ya sudah terlindungi. Ya, maksud terlindungi itu artinya dia punya kekebalan tubuh. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak baik masuk itu langsung tertolak. Nah, untuk mengetahui tertolaknya itu ya dengan ada keluhan. Jadi ketika ada keluhan itu kalau orang yang ngerti tentang kesehatan, dia bersyukur. Bersyukur kenapa? Langsung dikasih lampu alarm. Oh, ini nggak bagus. Ya, tapi kalau orang yang dibiarkan nggak dikasih lampu di dalam tubuhnya itu, maka makan apa saja oke, gitu. Saya makan daging, anakku nggak apa-apa tuh, ya, karena memang nggak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala alarm tadi. Tapi kalau tubuhnya itu sehat, jadi ketika ada sesuatu masuk kurang sehat, langsung alarm berbunyi, ya, sakit kepala, sakit pinggang, sakit apa, itu sebetulnya tanda. Oh, ada sesuatu yang kurang baik ini yang masuk dalam tubuh itu, gitu ya. Itu analogi, ya, artinya analogi dari kesehatan tubuh kita ini. Begitupun dalam masalah keberagamaan, sama seperti itu. Ya, jadi kalau kita melakukan maksiat itu, kalau kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ada semacam alarm. Alarmnya itu apa? Ketidaktenangan. Alamnya itu merasa ya dihantui dengan dosa dan kesalahan gitu. Maka dia buru-buru berpikir, maka buru-buru
berguru dia membaca salawat. Ya, jadi istidraj itu seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kita tertipu dikira ini merupakan nikmat, ternyata ini cara Allah ya untuk mengambil kekayaan. Nanti dibuka surat Al-An'am ayat 44 juga. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ketika mereka ini lupa sama Allah, melupakan peringatan-peringatan Allah, kami akan buka seluruh keran rizki. Ya, jadi katalah nasu ma dzukkiru bihi. Ketika mereka melupakan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, fatahna alaihim, kami buka untuknya seluruh keran rizki, apa aja jadi duit. Itu Allah yang mengatakan itu. Nah, nanti ketika diberi kesempatan sampai batas yang sudah ditentukan oleh Allah, ternyata dia nggak mau dekat dengan Allah, berarti sudah habis. Batas ini sudah dia lampaui, ternyata tidak membuat harta ini dekat dengan Allah. Akhadna, kami akan ambil kekayaan itu dengan cara yang tiba-tiba, faidahu mublisun, tiba-tiba stres dia. Gitu. Makanya kalau dapat kekayaan itu, ingat Allah mengasih batas sampai sekian. Kalau tidak dipakai dengan kebaikan, nanti ini akan diambil oleh Allah. Nah, ini yang banyak dilupakan oleh manusia itu. Ya, dia nyaman saja dengan kekayaan, ternyata sudah sampai batas, habis sudah diambil oleh Allah. Faidahu mublisun, stres dia. Makanya kalau dapat kekayaan itu, buru-buru syukuri dengan cara apa? Diinfak, sedekahkan. Kalau memang sudah sampai batas, dijakati, ya. Lalu kemudian terus banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ketika harta itu diambil pun kita tenang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-An'am ayat 44 45, ya, itu nanti dibuka. Mohon dijelaskan Ustaz, siapa atau apa yang menjadi saksi terhadap perbuatan atau amal kita di akhirat nanti? Di surat Al-Baqarah itu, juz yang kedua itu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Demikian kami jadikan kalian ini sebagai umat yang wasata, artinya umat pertengahan. Ya, artinya tidak ekstrim juga tidak lemah, adanya di pertengahannya. Dan nanti kalian ini akan menjadi saksi-saksi atas semua perbuatan manusia. Nah, termasuk yang ayat tadi itu. Ya, wa qala wa yaqulul asyhad, itu saksi-saksi ini adalah dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalian akan menjadi saksi bagi semua manusia, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan menjadi saksi bagi kalian. Wa yakuna rasulu alaikum syahida. Kalau di dalam surat Yasin itu, ya, itu memang nanti khatamallahu ala sampai wabsalihim. Bukan itu. Jadi surat Yasin itu yang menjelaskan al-yaum nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim itu. Jadi nanti pada hari itu kami tutup, ya, yang namanya mulut itu. Kemudian kami berikan tangan, kaki untuk menjadi saksi atas perbuatan kita. Jadi secara umum umat Nabi Muhammad ini adalah saksi atas perbuatan seluruh manusia, tapi secara artinya skopnya itu lebih kecil lagi. Mulut nggak bisa menjadi saksi nanti. Yang akan menjadi saksi adalah tangan dan kaki. Jadi al-yaum nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Jadi tangan dan kaki itu yang dia akan menjadi saksi nanti di akhirat atas perbuatan-perbuatan kita. Kenapa ditutup mulut? Karena mulut gampang
berbohong. Makanya tangan nanti yang akan berbicara. Oh, si ini bulan ini melakukan ini, kaki juga menjadi saksi. Makanya agar kaki kita menjadi saksi, tangan kita menjadi saksi, itu salah satu di antaranya ketika kita sholat di masjid itu. Usahakan antara sholat yang wajib dengan sholat sunnah itu pindah tempat katanya. Ya, kenapa? Karena nanti kaki ini akan menjadi saksi, tempat itu akan menjadi saksi. Ya, jadi jangan sholat sunnah di situ, wajib juga di situ. Bukan nggak boleh memperbanyak saksi-saksi yang meringankan, gitu. Ya, kan termasuk kita ke masjid, jalan ke masjid itu pergi dan kembali itu kalau bisa jalan yang berbeda, karena akan menjadi saksi. Jadi kita perbanyak saksi-saksi yang meringankan. Wallahu a'lam. Saya kira itu. Masih ada. Waalaikumsalam. Ya, memang sekarang ini kalau orang yang sering artinya melihat media sosial itu kadang-kadang menimbulkan emosi dan lain sebagainya. Ya, karena tidak semuanya itu sumber di media sosial itu benar. Ya, karena kita juga kadang-kadang tertipu. Ada yang followernya punya banyak, ternyata rekayasa juga banyak. Ada juga yang beli dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika mengeluarkan statement itu kadang-kadang kita mau komentar, ya takut salah gitu. Kalau nggak komentar takut salah gitu ya. Jadi greget lah istilahnya ya. Banyak yang memancing emosi kalau di media sosial itu. Nah, kemudian bagaimana hukumnya kalau berdebat dengan mereka di media sosial ini? Ya itu tadi. Makanya kalau mau berdebat, kalau mau ngasih komentar, lihat dulu status dia. Statusnya nggak jelas, identitasnya nggak jelas kan banyak. Ya, itu banyak yang hoax, artinya apa ya? Bukan spam apa ya namanya itu. Ya, jadi bukan aslinya dia. Dan memang sengaja dia buat itu hanya untuk menyebarkan fitnah dan memancing emosi pembaca. Hanya itu doang tugasnya itu. Ya. Nah, makanya kita harus hati-hati. Lebih baik kalau memang kita belum tahu, belum jelas itu, sudah nggak usah komentar. Gitu. Ya. Tapi kalau berdebat boleh nggak sih? Berdebat itu di dalam Islam kan sudah dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi pertama, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi dengan hikmah, ya bil hikmah, dengan mau'izah hasanah, dan yang ketiga ini debat. Tapi debatnya kan ada catatan, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Ya, cuma kalau debatnya cuma kita dapat dari media sosial, kadang-kadang nggak jelas ya, ngapain kita ngomong sama sesuatu yang hampa gitu, artinya nggak jelas. Ini saya kasih komentar, ya ternyata orangnya juga nggak ngebaca, yang bukan manusia itu. Ya, bisa jadi itu satu orang itu punya akun sekian gitu, di komentari juga percuma. Ya, makanya sekarang ada cara-cara ini. Ya, saya juga termasuk sering melihat media sosial itu. Jadi ada kelompok-kelompok ya katakan ada kelompok aswaja gitu ya. Aswaja itu Ahlussunnah wal Jamaah itu saya hitung gitu ya. Mereka pendekarnya ini ada 8 orang. Ya. Dan memang itu selalu muncul setiap masa orang-orang kayak begini ini untuk mengkonter pemahaman yang keliru. Nah, begitu saya perhatikan,
8 orang ini mampu berdebat, mampu menghadirkan dalil-dalil tentang tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang nggak tahu ini apa niatnya itu apa gitu ya. Semua amaliyah yang sudah dilakukan oleh ulama turun-temurun di Indonesia ini, yang dalam hal ini NU lah gitu ya. Jadi ada kunut, ada tahlil, ada doa berjamaah, ada sholat sayyidina, itu dikritik semua, termasuk kultum taraweh itu nggak ada contohnya dan itu termasuk bid'ah mungkar. Kan ribet kalau sudah bid'ah mungkar itu. Kalau bid'ah mungkar itu neraka itu. Ya, jadi kalau kultum salat taraweh itu masuk neraka itu, ribet kan? Ya. Nah, ternyata semua amaliyah itu ada dasarnya. Bahkan sampai yang di luar dugaan itu mereka ini jarang-jarang minta-minta ke kuburan. Emang orang yang di kuburan bisa mendoakan? Emang bisa menyelamatkan? Gitu ya. Itu kan dikritik. Nah, 8 pendekar aswaja ini itu mau menghadirkan dalil itu. Ternyata bisa sahih gitu. Ya, Nabi memang yang menceritakan. Jadi kalau mereka yang saleh di alam barzah itu, jadi ketika melihat keluarganya di dunia ini artinya ya kurang baik, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka mendapat petunjuk seperti apa yang aku dapatkan katanya. Ya, itu yang di alam barzah. Padahal itu dikritik, ngapain ziarah-ziarah segala macam itu ya Allah. Ya, makanya saya ikuti karena memang luar biasa ini ulama-ulama kita dulu ini. Ya, amalan-amalan apapun ada dalilnya itu. Ya, dan dalilnya juga nggak tanggung-tanggung. Nah, sehingga mereka-mereka yang nggak puas ini selalu mengatakan mau mengikuti ulama apa mau mengikuti nabi. Itu kan pertanyaan paling jahat itu. Ya, yang ulama kan mengikuti nabi, mau dipisah-pisah antara ulama dengan nabi, itu kan kacau cara berpikirnya itu. Makanya ya kalau kita sebagai orang awam ini kalau mau komentar lihat dulu yang kita hadapi itu siapa gitu. Nah, kalau yang 8 aswaja ini dia punya tim. Jadi kalau ada yang nyerang, dia lihat ini benar nggak ini akunnya ini. Ini benar nggak channelnya ini. Jangan-jangan gitu ya, cuma buzzer doang gitu. Jadi tahu dia. Nah, kalau memang udah tahu ini benar manusia, nah baru dihadapi. Gitu. Ya, itu saya ikut 8-8-nya itu. Ya, saya menjadi pengikut. Kenapa? Karena saya pengen ya apa yang ada di masyarakat ini ya benar-benar ya terungkap apa iya dugaan-dugaan kayak begitu itu gitu. Ternyata mereka ini punya dalil. Ada yang menyerang kitab-kitab yang ditulis oleh Ba'alawi itu. Nah, yang menyerang itu baca kitab aja nggak bisa. Bagaimana mau komentari isinya? Ketika membaca acak-acakan bacaannya. Masya Allah. Nah, itu saya tahu itu dari channel-channel tadi itu. Dibuktikan cara membacanya aja keliru, bagaimana memahami. Ya, makanya kalau menghadapi mereka, kalau mau debat, lihat dulu ini manusia bukan gitu. Ya, dan kalau seandainya bukan ya udah gak usah. Ya, daripada memperpanjang orang banyak yang kesel segala macam, lebih baik ditahan. Ada orang tertentu yang nanti akan bisa menjelaskan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita tutup dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.